Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya action dalam Cypress. Nah, di sini kita jalanin dulu npm run, kemudian chrome. Kita tunggu dulu teman-teman dan kita klik ini. Nah, setelah diklik di sini, dia akan redirect sesuai dengan base URL yang kita mau. Di sini untuk base URL-nya, kita merujuk pada, lihat ya, ini, dan notes apps. Jadi sama ya seperti yang tutorial kemarin untuk penangkapan elemen. Di sini kita lihat di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah action. Jadi actionnya itu kita ingin klik ini, kemudian kita arahkan ke input cy.getInput. Kita copy aja dan di sini kita kita paste. Kemudian untuk melakukan sebuah action atau mengetik, kita bisa menggunakan type. Type di sini dia adalah untuk mengetik. Kemudian kita isikan teks yang kita mau. Misalkan hello dan bytecode seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, kemudian kita lihat. Bentar, di sini aku auto save ya. Jadi biar langsung tersave. Visit, kemudian dia akan memperoleh input, dan setelah memperoleh input, di sini dia akan mengetik. Before-nya dia masih kosong, tapi setelah after, di sini dia akan mengetikkan hello dan bytecode. Jadi untuk melakukan sebuah action, kalian bisa menggunakan type. Dengan catatan, kalian sudah menangkap sebuah elemen. Elemen di sini adalah input. Input adalah sebuah komponen yang mana dia akan melakukan sebuah action pengetikan dengan perintah type. Type dan isinya adalah hello dan bytecode. Nah, sebenarnya kita bisa juga menangkap sebuah elemen input tidak hanya menggunakan elemen tag input. Jadi di sini aku lihat dulu ya. Nah, di sini kita inspect, kita arahkan. Nah, di sini kita ingin menggunakan atribut type sama dengan text. Seperti ini, kita Ctrl C, kemudian cy get, kemudian jangan lupa ketika kalian menggunakan atribut, menggunakan kurung siku, dan kita copy ini. Copy, dan yang di atas kita comment, lalu kita lihat. Nah, di sini sekarang kita menggunakan atribut type. Yang sebelumnya kita menggunakan tag input ya, yang ini. Sekarang kita menggunakan type dan mengetik, dan di sini hasilnya adalah sama. Karena komponen input dia sama menggunakan type sama dengan teks, yang mana dia berada di tag input. Jadi teman-teman untuk penggunaan elemen, selama dia match di input, kalian bisa menggunakan tag input, bisa menggunakan atribut type sama dengan teks, bisa juga kalian menggunakan atribut placeholder. Nah, di sini cy get, kita menggunakan atribut yang berbeda, yaitu placeholder. Kemudian kita copy ini dan paste, dan di atas kita comment. Kita lihat dan hasilnya adalah sama. Jadi kalian mau menggunakan di sini, kalian ingin menggunakan atribut placeholder, atribut type, ataupun tag input. Nah, kalian tetap bisa melakukan sebuah action. Yang penting atributnya dia tetap match berada di dalam input yang ini. Oke. Dan mana yang direkomendasikan? Yang direkomendasikan adalah dia yang unik ya. Misalkan type text gitu ya. Make sure, teman-teman harus make sure nih bahwa type text atributnya di sini dia 1 of 1. Berarti bisa digunakan. Kalau misalkan placeholder atribut, kita make sure juga bahwa di kurung siku di sini dia 1 of 1, berarti bisa digunakan. Lalu kalian menggunakan type. Tapi kalau misalkan input, kalian hanya menggunakan input, ini juga oke gitu ya. Satu gitu ya, hanya ada satu. Tapi kalau misalkan inputnya ada 3, kalian kan nggak mungkin kan menggunakan hanya input saja. Jadi lebih baik kalian menggunakan data yang unik seperti ID ataupun kelas digabungkan dengan ID, itu oke. Dan juga kalian bisa menggunakan atribut yang unik seperti hanya placeholder saja di sini. Oke, dalam case ini di sini placeholder dan juga teks dia hanya ada 1. Kalian bisa menggunakannya. Kemudian di sini
Aku komen dulu ya. Kita menggunakan placeholder aja. Itu adalah untuk menggunakan type, yaitu untuk mengetik. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengklik? Ketika kita ingin mengklik, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini kita klik ini, submit. Di sini dia menggunakan CUI, .get-nya adalah .button, menggunakan kelas. Kita copy, kemudian kita paste, dan kita klik. Jadi klik ini dia adalah untuk mengklik komponen dari .button. Yang mana .button di sini dia adalah komponen dari submit. Kita lihat di sini kita sudah menggunakan atribut placeholder. Kemudian di sini kita get button dan klik. Nah, di sini setelah klik, di sini dia kosong. Kenapa? Karena di get-nya kita lupa mengetikkan type. Oke, jadi di sini kita masukin dulu ya. Masukin dulu dan kita lihat. Nah, di sini panggil komponen, elemen placeholder, kemudian mengetikkan hello dan bytecode. Afternya ada, kemudian kita memperoleh elemen get button itu submit. Lalu di sini kita klik. Dan setelah diklik afternya, maka dia akan berada di bawah hello dan bytecode. Yang artinya, type yang kita sudah buat sudah masuk ke dalam list. Oke, jadi teman-teman bisa ringkasnya ya, bahwa dalam pengetikan kalian bisa menggunakan enter. Pada aplikasi web ini, kalian bisa menggunakan enter, masuk ke dalam list, dan bisa juga menggunakan klik. Klik dengan cara mengklik submit button, maka dia akan masuk ke dalam list juga. Itu adalah serangkaian kalian menggunakan sebuah action, type, dan juga klik. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan juga komen agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.